Lampu mati bukan hal baru, tapi ketika lampu mati bersamaan dengan internet, ketika layar gelap, sinyal hilang, dan kota yang biasanya berisik mendadak senyap, ada satu kenyataan pahit yang jarang kita bicarakan, bahwa peradaban modern kita hanya butuh satu gangguan kecil untuk berhenti bergerak. Dan di momen itulah banyak orang baru sadar, selama ini kita bukan benar-benar siap hidup, kita hanya terbiasa nyaman. Dalam 30 detik pertama setelah semuanya mati, sebagian orang masih menertawakan situasi, mengira ini gangguan sementara. Sebagian lain mulai gelisah karena refleks jari mereka terus menekan layar kosong. Dan hanya sedikit yang langsung paham bahwa jika kondisi ini bertahan berhari-hari, maka yang diuji bukan teknologi, tapi manusia itu sendiri. Bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling cepat menyesuaikan diri. Karena blackout 7 hari bukan cerita tentang kiamat, tapi tentang rapuhnya sistem yang terlalu lama kita percayai tanpa cadangan. Panduan bertahan hidup pertama yang sering gagal dilakukan justru yang paling sederhana, menerima kenyataan secepat mungkin. Penolakan menguras energi lebih besar daripada kelaparan. Selama lo masih berharap hidup berjalan seperti hari biasa, lo akan membuat keputusan seperti hari biasa. Boros air, boros makanan, boros tenaga, dan itu kesalahan fatal. Begitu listrik dan internet mati, cara hidup lama harus ditinggalkan. Bertahan hidup dimulai dari perubahan mindset, bukan dari alat canggih. Hitung apa yang lo punya, bukan apa yang lo harapkan. Hitung air, hitung makanan, hitung orang di sekitar, dan hitung kemampuan diri sendiri. Bukan untuk panik, tapi untuk tahu batas. Dunia modern mengajarkan kita bahwa stok selalu bisa diisi ulang, tapi krisis mengajarkan bahwa apa yang ada hari ini mungkin satu-satunya yang lo punya sampai entah kapan. Hari ketiga biasanya jadi titik balik psikologis. Di sini, kelelahan mulai terasa, makanan mulai dibatasi, dan kabar simpang siur mulai menyebar. Tanpa internet, informasi berubah jadi komoditas berbahaya. Satu rumor bisa memicu kepanikan satu lingkungan. Panduan bertahan hidup di hari ketiga adalah mengelola informasi seketat mungkin. Tidak semua kabar perlu dipercaya, dan tidak semua yang lo dengar perlu lo sebarkan. Kadang, diam adalah tindakan paling bertanggung jawab. Di hari ini juga, menjaga ritme hidup jadi kunci. Bangun di jam yang sama, makan di jam yang sama, tidur saat gelap datang. Ritme sederhana membantu otak tetap stabil ketika dunia di luar terasa tidak pasti. Tanpa listrik dan internet, jam biologis adalah alat bertahan hidup paling murah dan paling efektif. Hari keempat adalah fase disiplin. Di titik ini, ilusi bahwa keadaan akan cepat pulih mulai runtuh. Panduan bertahan hidup di hari keempat berfokus pada pembatasan sadar. Air digunakan hanya untuk minum dan kebutuhan paling dasar. Makanan diolah sesederhana mungkin, tanpa banyak bahan, tanpa banyak energi. Cahaya digunakan seperlunya, bukan untuk mengusir bosan, tapi untuk fungsi. Yang sering membuat orang tumbang di fase ini bukan kekurangan sumber daya, tapi ketidakmampuan menerima keterbatasan. Dunia modern mengajarkan kita bahwa pilihan selalu banyak, tapi krisis memaksa kita hidup dengan satu pilihan yang ada. Dan ironisnya, banyak orang lebih stres karena kehilangan pilihan daripada karena kehilangan kenyamanan. Di hari pertama, situasi sering terasa masih terkendali. Dan justru disinilah banyak orang lengah. Air masih mengalir di beberapa tempat, makanan masih ada di kulkas, dan harapan bahwa semua akan normal besok masih tinggi. Panduan bertahan hidup di hari pertama bukan bergerak agresif, tapi menahan diri. Air harus langsung diperlakukan sebagai aset paling berharga, lebih penting dari makanan. Tubuh bisa menahan lapar lebih lama daripada menahan dehidrasi, tapi banyak orang baru sadar ketika keran sudah kering. Menyimpan air bukan soal menimbun, tapi soal memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Makanan segar yang mudah rusak diprioritaskan lebih dulu, sisanya diolah sederhana agar lebih awet. Di hari pertama ini, bertahan hidup berarti sadar bahwa kenyamanan sudah berhenti sementara, dan semakin cepat lo menerima itu, semakin besar peluang lo tetap tenang. Masuk hari kedua, panduan berubah dari menyimpan menjadi menghemat. Banyak orang gagal bukan karena kehabisan stok, tapi karena pola konsumsi yang tidak disesuaikan. Makan bukan lagi soal kenyang, tapi soal energi. Porsi kecil tapi teratur jauh lebih aman daripada makan banyak karena takut besok tidak kebagian. Aktivitas fisik juga harus punya tujuan. Bergerak tanpa alasan hanya karena bosan adalah cara tercepat menghabiskan tenaga yang akan lo butuhkan di hari-hari berikutnya. Di hari kedua ini juga, penting untuk mulai membangun komunikasi langsung dengan lingkungan sekitar. Kenal siapa tetangga lo, siapa yang punya anak kecil, siapa yang sakit. Bukan untuk mencampuri, tapi untuk menciptakan rasa aman kolektif. Bertahan hidup bukan cerita individualisme heroik, tapi kerjasama yang tenang. Hari keempat juga mengajarkan satu pelajaran sarkastik yang sulit ditelan, bahwa teknologi setinggi apapun tidak ada artinya tanpa ketahanan dasar. Kita bisa bangga dengan kecerdasan buatan dan jaringan global, tapi gagap saat lilin jadi sumber cahaya utama. Ini bukan sindiran kosong, ini realitas. Bertahan hidup berarti kembali ke fungsi paling dasar manusia,
menjaga tubuh, menjaga pikiran, dan menjaga hubungan sosial. Hari kelima membawa dinamika baru. Kepanikan biasanya mulai turun, digantikan kewaspadaan. Orang mulai terbiasa dengan gelap, dengan ritme lambat, dengan batasan. Di hari ini, panduan bertahan hidup yang paling menentukan adalah tidak mengisolasi diri. Lingkaran kecil yang solid jauh lebih aman daripada individu yang merasa paling siap. Saling tahu kondisi, saling jaga, saling mengingatkan. Bukan utopis, tapi praktis. Komunitas kecil yang tenang adalah sistem keamanan paling efektif saat sistem besar lumpuh. Di hari kelima ini, banyak orang mulai menyadari bahwa selama ini kita terlalu mengandalkan koneksi digital dan melupakan kekuatan koneksi nyata. Ada satu panduan penting yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan, yaitu mengelola emosi secara sadar. Marah, takut, dan frustasi adalah reaksi wajar, tapi dibiarkan lepas akan merusak logika. Di tengah blackout berkepanjangan, orang sering mencari musuh, menyalahkan sistem, menyalahkan kelompok lain, bahkan menyalahkan tetangga. Padahal energi itu seharusnya dipakai untuk bertahan. Bertahan hidup bukan berarti menekan emosi, tapi mengenali dan tidak membiarkannya mengendalikan tindakan. Kepala dingin adalah aset yang nilainya sering lebih tinggi dari stok makanan. Hari ke-6 adalah ujian kesabaran. Tubuh lelah, pikiran jenuh, dan ketidakpastian masih menggantung. Panduan bertahan hidup di fase ini terdengar sederhana, tapi berat. Bersiap untuk kondisi terburuk sambil berharap yang terbaik. Ini bukan pesimis, tapi dewasa. Orang yang hanya berharap akan runtuh saat harapan itu tertunda. Orang yang siap akan tetap berdiri meski situasi belum berubah. Menjalani hari seolah listrik belum akan kembali adalah bentuk perlindungan diri, bukan keputusasaan. Di hari ke-6, keputusan impulsif adalah musuh terbesar. Semua tindakan harus dipikirkan 2 kali, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Hari ke-7, entah lampu menyala kembali atau tidak, satu hal pasti terjadi, kita berubah. Setelah 7 hari tanpa listrik dan internet, lo akan sadar bahwa yang paling lo rindukan bukan notifikasi, tapi rasa aman. Yang paling membantu bukan aplikasi, tapi disiplin dan solidaritas. Blackout 7 hari bukan akhir peradaban, tapi cermin besar yang memaksa kita melihat betapa rapuhnya kenyamanan dan betapa kuatnya manusia ketika ia mau beradaptasi. Dunia modern bukan musuh, tapi ia perlu diimbangi dengan kesiapan dasar. Dan kesiapan itu dimulai dari kesadaran, bukan ketakutan. Di penutup ini, gue tidak ingin lo membawa pulang rasa takut, tapi rasa tenang. Panduan bertahan hidup ini bukan untuk membuat lo paranoid, tapi membuat lo lebih siap jika suatu hari hal seperti ini benar-benar terjadi. Siap secara mental, siap secara perilaku, dan siap secara sosial. Karena krisis jarang memberi waktu untuk belajar, dan yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Kalau narasi ini ngebantu lo melihat blackout bukan sebagai horor, tapi sebagai tantangan yang bisa dihadapi dengan kepala dingin, bantu dukung dengan like, share ke orang-orang yang lo peduli, dan subscribe supaya obrolan dokumenter reflektif seperti ini terus ada. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan kapan sistem jatuh, tapi kita selalu bisa memilih untuk tetap waras, tetap manusia, dan tetap bertahan ketika dunia mendadak gelap.